Selamat siang, selamat pagi, selamat malam kawan-kawan dimanapun saat ini berada ya. Ya, bersua kembali bersama saya di channel Riding and Lifting. Saat ini saya posisi berada di kota Samarinda ya, Kalimantan Timur. Ya, kali ini saya coba sharing ya ke kawan-kawan. Beberapa waktu yang lalu itu ada LinkedIners ya yang komen apa sih tipsnya ya melamar kerja yang baik itu bagaimana ya, seperti apa gitu ya. Ya, jadi kawan-kawan yang sudah punya pengalaman kerja ya, apapun bidangnya, baik di pertambangan ya, ataupun konstruksi atau di industri, ya tentunya apapun pengalaman kita, dalam proses kita mencari kerja, membuat kurikulum vitae ya atau CV ya, ya tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dan di sini sifatnya sharing ya, opini. Saya yakin kawan-kawan juga banyak tips-tips strategi ya, agar proses lamaran kerja kita itu bisa diterima dan minimal kita bisa dipanggil tes ya. Ya, jadi pertama yang perlu diperhatikan adalah skill kita itu sebenarnya apa ya kawan-kawan ya. Apa yang mau kita tawarkan nih ke perusahaan yang mau kita lamar. Kemudian selain skill, mulai dari membuat kurikulum vitae ya atau CV. Yang pertama kita perhatikan foto ya. Tentu di CV kan perlu foto sih kalau menurut saya ya. Foto, kemudian biodata kita. Nah, untuk foto usahakan tampilan yang profesional ya, yang formal, sopan, dan gak perlu foto sama mantan ya. Jadi kita perhatikan foto yang pertama ya, untuk CV maksudnya. Nah, selanjutnya biodata kita, biodata, kemudian juga alamat yang jelas ya, alamat email kita, nomor handphone ya yang bisa dihubungi. Kalau punya dua, WA terpisah, telepon terpisah, ya kita lampirkan juga di sana. Kemudian riwayat pendidikan ya, kawan-kawan tidak usah pintar, mungkin pendidikan itu SMK ya, nggak masalah, ataupun di 1, di 2, di 3 itu tidak masalah. Sampaikan saja apa adanya ya. Kata kuncinya sih jujur ya.
jujur aja, apa adanya kita sampaikan ya di sana. Kemudian pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu kita sudah pernah kerja di mana, jabatannya apa, kemudian penjelasan singkat job description-nya itu apa ya. Selanjutnya juga kita sampaikan di sana skill kita tadi ya, skill kita tadi apa saja yang bisa kita tawarkan ya. Nah, setelah CV kita juga perlu mencari beberapa perusahaan yang kira-kira cocok ya. Karena kan kita nggak tahu nih, walaupun di satu company atau perusahaan itu ada lowongan, ya kita sih ngarapnya kita yang dipanggil dan lulus ya. Tapi kan ada saingan, dan namanya rekrutmen itu kan proses saringan ya. Dan tentunya perusahaan mana saja akan mencari kandidat yang paling baik attitude-nya, paling sesuai skill-nya, dan kalau bisa ada nilai plusnya ya, kan gitu ya. Kalau saya salah tolong koreksi ya, di komen silakan di komentari. Nah, jadi CV yang kita gunakan, yang kita sudah buat, kita juga ya bikin nggak cuma dalam bentuk Word ya. Kita bikin juga di sana bentuknya PDF ya kawan-kawan ya. Karena kadang satu perusahaan itu untuk rekrutmen dia minta file Word, kadang minta PDF ya filenya. Nah, setelah kita siapkan ya CV kita, perlu juga kita buat cover letter ya. Cover letter atau konten email aplikasi lah ya. Yang kita siapkan ada 2 bahasa, karena kan kita nggak tahu nih kira-kira pasnya kita apply dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Kalau perusahaan asing ya bahasa Inggris kita gunakan. Kalau lokal ya bahasa Indonesia sebaiknya ya. Karena biasanya yang lokal itu cari yang skill ya, yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena memang di sana juga ya mungkin nggak ada expertnya juga, ngapain ya. Ya dia butuh kandidat misalnya teknisi, dia butuh teknisi yang minimal memahami atau bisa membaca shop manual, karena shop manualnya kan kebanyakan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kita juga perlu sedikit
penelitian ya, riset lah, kecil-kecilan. Perusahaan yang kita lamar ya, yang ada lowongannya. Jadi perlu kita buat CV ya, kemudian memberikan foto, biodata yang jelas, alamat yang jelas, personal kontak, alamat email, nomor handphone yang jelas ya. Dan juga perlu penelitian nih perusahaan yang mau kita lamar. Dan minta tolong pastikan lamar kerja yang sesuai ya dengan skill kita. Dan kalau bisa ngelamarnya nggak cuma ke satu company ya, kalau bisa ya sebanyak-banyaknya ya, untuk menambah kemungkinan kita diterima, dipanggil, tes, dan lulus harapannya ya. Dan nanti kita bisa pilih-pilih yang kira-kira yang terbaik lah, yang cocok buat kita ya. Mungkin itu dulu ya kawan-kawan, sharing kali ini. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.